Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, selamat pagi. Sekarang kita akan membahas materi yang terakhir dari bab ini, yaitu masalah teori kinetik gas. Untuk bab 5 dan 6 ini itu saling berkaitan antara teori kinetik gas di halaman 55 dan juga di termodinamika. Jadi nanti kita akan hanya mengambil keterkaitan antara bab 5 dan bab 6, yaitu teori kinetik gasnya hanya yang di halaman 55 dan 56, kemudian contoh soalnya di halaman 58. Kemudian kita kaitkan dengan termodinamika yaitu di halaman 65, yang kita ambil yaitu proses isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Untuk kapasitas kalor dan lain sebagainya itu tidak. Kemudian yang kita perlu tambahan adalah efisiensi mesin. Maksud dari efisiensi mesin itu adalah misalkan mesin itu kita menginput atau memberikan input sebesar 100 watt, tetapi yang digunakan hanya beberapa persennya saja. Nah, misalkan kipas angin kamu kasih daya input itu 100 watt tapi digunakan hanya 75 watt, jadi masih ada 25 watt yang tidak digunakan. Itu namanya efisiensi. Jadi efisiensinya hanya 75%. Hari ini kita akan membahas itu. Kita mulai yang pertama yaitu teori kinetik gas. Nah, judulnya ini ya, teori kinetik gas. Nah, untuk teori kinetik gas sendiri, yang pertama kita bahas itu adalah kedudukan gas yang ideal. Maksudnya ideal itu berarti tidak ada tekanan dari luar, tidak ada hambatan dari luar, kemudian tidak ada pengaruh apapun dari luar. Itu dimisalkan gasnya ideal. Di halaman 55 sendiri sudah dijelaskan bahwa gas ideal itu adalah gas yang memenuhi beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah partikel gas itu kan banyak sekali, tetapi tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Berbeda ketika gas itu dipanaskan. Nanti ketika gas dipanaskan itu kan terjadi tarik-menarik atau apa sehingga gas bergerak, kemudian gasnya itu mengalami pemuaian sehingga bertambah banyak. Tapi kalau di sini kita bahas, itu kita bahasnya gas ideal ya. Yang pertama karena jumlah partikel gas itu banyak sekali, tetapi diasumsikan tidak terjadi yang namanya gaya tarik-menarik antar partikel. Kemudian yang kedua adalah partikel gas itu selalu bergerak secara acak terserah dirinya sendiri. Kalau kita waktu SD itu kan dikasih diagram, kalau padat itu ini isinya semua ya ke sini. Kalau cair agak berlonggar, kalau gas itu sak senenge dhewe ngono ya, ada di sini mungkin di sini. Nah, ini teori kinetik gas. Yang kedua adalah partikelnya bergerak secara acak, dia mau ke sana, dia mau ke sini terserah. Jadi tidak ada gaya tertentu, energi tertentu dari luar yang mempengaruhi pergerakan dari partikel itu. Kemudian yang ketiga, jumlah molekul gas sangat banyak, itu sudah pasti. Kemudian yang keempat adalah ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Maksudnya di sini adalah partikel gas itu sangat kecil sekali, jadi bisa diabaikan. Anggaplah tidak punya massa. Kamu ngambil wadah ya, balon kamu tiup. Itu pun nanti kalau kamu timbang, sebenarnya kan di dalamnya sudah ada ribuan partikel gas. Tapi kalau kamu timbang, biasanya hampir tidak terjadi perubahan antara massa awal balon sebelum ditiup dan massa akhir balon setelah ditiup. Sebenarnya memang punya massa, gas itu punya massa, tetapi tidak begitu banyak. Artinya 0,000 sekian kilogram sehingga masanya bisa diabaikan. Kemudian yang kelima, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Lenting sempurna itu artinya bisa mental, mudeng mental ya. Mental itu misalkan ini ada partikel gas, dia bergerak ke sini, ini ada partikel gas, dia bergerak ke sini. Kemudian mereka bertemu di tengah. Setelah bertemu di tengah, mereka saling tumbukan, dia ini akan kembali ke sana, berlawanan arah dengan arah semula, kemudian dia ini kembali ke sini, artinya itu lenting sempurna.
Kemudian yang kelima, partikel gas terdistribusi merata dalam seluruh ruangan wadah. Jadi misalkan ada wadah, ada partikel-partikel, tidak partikelnya itu tidak hanya di pojok saja. Tidak hanya di pojok sini saja, tetapi asumsinya diasumsikan kalau gas ideal itu dia merata di dalam wadah ini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Itu asumsinya. Kemudian yang terakhir adalah partikel gas selalu memenuhi hukum Newton tentang gerak yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, anak-anak bisa absen ya. Biasanya anak-anak itu lupa absen. Ayo. Silahkan absen. BK lihat dulu di kelas fisika. Sebentar. Sebentar. Kok mubeng tok. Ayo. Oke, setelah itu kita akan membahas inti dari teori kinetik gas. Yang pertama, anak-anak bisa membuka di halaman 56. Yang kita bahas itu adalah nomor 2, hukum tentang gas. Jadi ada beberapa hukum gas yang biasanya itu dipakai untuk perhitungan gas. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle nanti dicampur dengan Gay-Lussac, dicampur dengan Charles dan sebagainya. Yang pertama adalah hukum Boyle. Tidak masuk Pak nong Facebookku. Kelas fisika ampun no. Betul? Yo bisa. Oh iki. Oke. Bon. Sekarang yang pertama adalah hukum Boyle. Ini ya. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle di sini disebutkan apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor atau dijaga konstan. Jadi di sini kata kuncinya adalah suhu tetap atau tidak terjadi perubahan suhu. Maka rumusnya P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Maksudnya bagaimana Bu? Tekanan awal jika dikalikan dengan volume awal dari gas itu, maka nanti hasilnya akan sama dengan tekanan akhir dikalikan volume akhirnya. Nah, ini P itu tekanan, satuannya adalah Pascal, satuannya PA itu membacanya Pascal atau Newton per meter persegi. V di sini adalah volume. Volume itu satuan SI-nya meter kubik ya, meter kubik. Jadi di sini yang pertama hukum Boyle itu menyatakan jika suatu gas dalam bejana tertutup itu dijaga konstan atau suhunya tetap, jadi di sini T1 akan sama dengan T2 ya. Maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya, atau secara matematis P1 kali V1 akan sama dengan P2 kali V2. Sudah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang hukum Charles. Nah, di sini hukum Charles. Yang kedua, hukum Charles. Nah, hukum Charles sendiri ini berbunyi jika tekanan gas yang ada di bejana itu tetap, artinya tidak ada perubahan apapun, ini tekanannya tetap. Kata kuncinya kalau Charles itu tekanan tetap.
Kalau boiler tadi adalah suhunya tetap. Nah, ini tekanannya tetap atau P1 sama dengan P2, berarti berlaku rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V itu volume, ya, volume. Kemudian kalau T itu suhu. Suhu di sini wajib pakai Kelvin, volume pakai meter kubik. Itu ya, itu hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac. Sekarang kalau Gay-Lussac ini volumenya yang dipertahankan agar tetap. Jadi volumenya tetap. Di sini kata kuncinya kalau Gay-Lussac volume tetap. Jadi nanti kalau soalnya berbeda yang diketahui maka rumusnya pun kita pakainya berbeda. Volume tetap itu berarti V1 akan sama dengan V2. Sehingga rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, P itu apa? P-nya tadi tekanan ya. Tekanan satuannya Pascal. Tekanan satuannya Pascal. Kemudian T tadi adalah suhu. Satuan dalam SI harus Kelvin. Nah, itu adalah 3 rumus yang biasa dipakai karena temuan-temuan paling populer dalam teori kinetik gas. Yang pertama Bu Eka ulangi adalah hukum Boyle. Hukum Boyle tadi menyebutkan jika di situ adalah suhunya tetap. Suhunya selalu tetap, maka berlaku rumus P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Yang kedua, apabila hukum Charles berlaku berarti tekanannya tetap. Tekanan awal sama dengan tekanan akhir. Sehingga rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Di sini disebutkan kalau volumenya tetap. Volumenya tetap maka akan berlaku rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi ada 3 rumus ya. Nah, bagaimana Bu jika gas ideal itu semuanya berubah? Antara P tekanan, T suhu, dan V volume mereka berubah, tetapi dia dikondisikan sebagai yang namanya gas ideal. Jadi kita akan menggabungkan 3 hukum dari Boyle, Charles, dan Gay-Lussac untuk menemukan apabila ketiganya tidak dijaga dengan konstan, tetapi dia dipertahankan menjadi gas ideal. Nah, itu. Maka akan berlaku hukum yang keempat, gabungan dari 3 orang tadi, yaitu hukum Boyle, Gay-Lussac, atau persamaan umum gas ideal. Itu ya, persamaan umum gas ideal atau hukum Boyle, Gay-Lussac. Nah, di sini berarti tinggal PV per T selalu konstan. PV per T kalau di depan itu 1 berarti yang di belakang 2. Itu ya. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. P tekanan, V volume, T suhu ya. Sudah ya, sudah bisa melihat ya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan persamaan umum gas ideal. Nah, untuk persamaan umum gas ideal sendiri ada 2 rumus. Ada 2 rumus lagi yang tidak melulu berkaitan dengan volume, tekanan, dan suhu, tetapi apabila dia diketahui jumlah molnya berapa. Kemudian jumlah partikel-partikel yang bergerak di udaranya berapa.
Nah, itu adalah persamaan umum gas ideal. Yang kedua yaitu BK hapus di sini ya, nanti bisa ditonton dan di screenshot nanti buat catatan bisa, atau di LKS juga sudah ada, tapi penjelasannya di sini. Ada dua. Yang pertama adalah PV sama dengan N besar, kemudian K kecil T. PV sama dengan NKT, tadi kan PV per T gitu ya, tapi ternyata masih dipengaruhi oleh jumlah partikel. Atau kamu boleh juga pakai PV sama dengan N R T, pilih salah satu. Nah, P tekanan, P-nya adalah tekanan, satuannya Pascal. V itu adalah volume, satuannya harus meter kubik. N di sini adalah jumlah partikel gas, ada berapa, biasanya berapa ribu jumlah partikel gas, N-nya. Kemudian K sendiri di sini yang kecil itu adalah ketetapan Boltzmann, sebesar 1,38 kali 10 pangkat min 28 ya. Kemudian R-nya sudah belum ya? R, kita masukkan R itu ketetapan umum, nilainya selalu sama, yaitu 8,314 mol per joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin. Kemudian T tadi suhu ya. T itu adalah suhu, harus pakai Kelvin. Nah, ini adalah rumus pada bab ini. Jadi untuk aplikasinya kita bisa melihat soal-soal di halaman 58. Nanti kita akan 57 bawah dan 58 baliknya. Itu ada 5 soal berkaitan ini. Itu ya. Oke, hari ini kita belajar itu. Lalu Bu, dikaitkan dengan bab 6, termodinamika. Nah, termodinamika sendiri kita akan membahas yang di halaman 66 saja, yaitu masalah proses isobarik, isotermal, dan isokorik serta adiabatik. Nah, di buku itu halaman 66 kita bisa melihat ternyata proses-proses untuk itu tadi suhunya tetap, apanya tetap. Nah, itu ternyata membutuhkan yang namanya kalor dan usaha dan energi gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang yang terakhir, yaitu masalah hukum termodinamika. Hari ini kita belajar itu. Apa ya kita belajarnya? Kita ulangi lagi teori kinetik gas. Jadi yang kita pelajari itu diumpamakan apabila gas itu ideal. Jadi tidak ada gasnya yang tidak ideal. Mati, Pak? Sok mati. Yo, wis Pak. Oke, coba. Nah, hari ini tadi kita belajar itu ya, Bu Eka resum di sini rumusnya. Teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas yang pertama tadi adalah apabila suhu tetap, suhu tetap, maka rumusnya di sini tadi kita masukkan hukum Boyle ya, berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kemudian yang kedua adalah hukum Charles, yaitu apabila tekanannya tetap. Rumusnya apa? Yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah Gay-Lussac atau yang dinamakan volume tetap. Volume tetap. Berarti kita masukkan rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah,
Kemudian hukum yang keempat adalah persamaan campuran dari Boyle-Gay-Lussac, yaitu adalah PV per T sama dengan PV per T 1 1 1, ini 2 2 2. Kemudian yang kelima adalah persamaan umum gas ideal, ada PV sama dengan nRT, bisa juga PV sama dengan nKT. Jadi kalau kamu pakai yang nRT, N itu adalah jumlah mol ya, R-nya adalah ketetapan umum gas atau konstanta gasnya sekitar 8,314 mol per joule per mol Kelvin. Kalau kita pakai banyaknya partikel itu berapa ribu atau berapa juta misalkan, itu kita pakainya NKT. K-nya itu ketetapan Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat negatif 28. Nah, ini adalah rumus yang hari ini kita pelajari ya, dengan catatan P itu tekanan, satuannya adalah Pascal, V itu volume, satuannya adalah meter kubik, T itu adalah suhu, satuannya harus Kelvin itu ya, N itu adalah jumlah mol, R-nya adalah tetapan umum harus 8,314 joule per mol Kelvin. Kemudian NR, sekarang N besar adalah jumlah partikel, kemudian K, yang K adalah ketetapan Boltzmann sekitar 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 joule per Kelvin. Nah, hari ini kita bahas ini ya, ada 6 rumus yang berkaitan dengan teori kinetik gas. Silahkan anak-anak bisa mencatat ini di buku kalian. Selamat belajar, nanti kita bahas via WA soal-soalnya, mulai dari nomor 1 ya, kan ada 5 soal. 5 soal yang pertama tadi ada MR-nya dan lain sebagainya itu. Nah, demikian penjelasan materinya. Untuk latihan soalnya kita bahas lewat grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi, sudah selesai.